Assalamualaikum. Fenomena umum nih, orang itu suka ribet ya. Kalau cek lab, skor kolesterolnya tinggi semua. Padahal sepanjang trigliserid terkendali, HDL oke, yang tinggi cuma LDL sama kolesterol total, itu banyak kan oke aja kok bertahun-tahun. Seringnya kayak gitu kan ya. Nah, di antara yang udah tahu pentingnya rasio trigliserid terhadap HDL, itu banyak juga yang belum paham kenapa ini menjadi penting. Yuk kita bahas. Pakai bahasa gampang-gampangan, bahasa manusia, kan bahasa kedokteran. Jadi begini ya, dari tahun 70-an sampai berpuluh-puluh tahun, soal kolesterol ini banyak salah kaprahnya. Kita udah pernah ulas, silahkan aja cek buat yang belum nonton. Nah tapi hati-hati nih, baru zaman kekinian sudah ada temuan-temuan baru, tapi dokter-dokter di Amerika, Eropa, apalagi di klinik-klinik puskesmas dekat rumah kalian, itu kebanyakan masih old school alirannya, masih pakemnya pakai yang kaprah tadi itu. Biasanya yang klasik tuh ya, fokusnya tuh pengen agar segenap skor kolesterol serendah mungkin. HDL-nya ke bawah turun pun tidak terlalu dipikir. Mungkin pada sering dengar ya, dokter tuh ngomongnya kayak gini, wah ini LDL dan kolesterol total ketinggian pak, bu, nggak ada ampun lagi, harus segera diturunin pakai obat-obatan yang paling paten sedunia, Gubra. Faktanya apa coba? Berdasar riset terkini, fokus pada LDL dan kolesterol total itu dianggap kuno. Memang sih, idealnya tentu semua marka harus hijau semua, bagus semua. Tapi yang bagus semua kayak gitu, biasanya itu masih sweet 17 gitu. Kalau orang dewasa yang udah sering begadang, rutin minum manis, sering stres, merokok pula, punya kebiasaan toksik lainnya, astagfirullah. Markanya ya jangan ngarep bisa sebaik yang sweet 17. Jauh bener. Cuma kalau semua ambyar, mesti yang mana dulu tuh yang dilempengin? Para pakar kekinian bilangnya trigliserid dan HDL. Dan bukannya LDL atau total kolesterol. Dan juga sama sekali bukan semua-semuanya sekaligus. Karena itu tuh bakalan susah sekali dan ilmu kedokteran belum beneran nyampe ke sono. Ibarat kata mobil gitu ya. Kalau mobil baru tentu roda kiri lempeng, kanan pun lempeng. Kalau mencong dikit di spuring beres. Nah tapi kalau mobil kuno, di spuring udah susah. Kompromi deh tuh. Biar aja lah roda kirinya rada ngebuang ke kiri, asalkan bisa dibalans dengan yang kanan narik ke kanan dikit. Logikanya kayak gitu tuh, gak persis tapi mirip. Jadi yang perlu dicermati pertama itu trigliserid, itu kata para ahli yang saya simak. Kalau dia ketinggian, trigliserid tadi, astagfirullah, mesti banyak-banyak istighfar. Di atas 200 itu biasanya udah pernah diabetes, kalau jauh lagi dari situ, diabetes tipe 2 dan insulin resisten parah. Yang ini nanti masalahnya bisa sambung menyambung gak karu-karuan. Jadi mesti diseriusin benar. Roda kiri terlalu membuang ke kiri lah kalau ibarat mobil kuno tadi. Trigliserid selain penanda diabetes dan insulin resisten, bisa-bisa juga penanda kencangnya inflammation, fatty liver, dan potensi penyumbatan saluran kardiovaskuler korelasinya ke sana. Trigliserid itu apa sih? Tri itu 3. Udah pada tahu. Kalau gliserid itu ya molekul lemak. Hasil reaksi antara gliserol sama asam lemak. Kalau yang tertarik pelajaran biologi silakan aja sinau lebih lanjut. Tapi kalau yang awam sudahlah. Pokoknya intinya dia itu lipid, lemak. Padahal darah kita itu cairan pokoknya kan air. Dan air dengan minyak, lemak itu nggak bisa begitu aja nyampur membentuk poros koalisi. Anak-anak SD aja pada tahu walaupun sedang pilek. Dan karena itu trigliserid ini nggak boleh gentayangan dalam darah dalam kadar kebanyakan. Terkecuali kalau ada penawarnya atau pembungkusnya. Kalau ada penawarnya, ibarat mobil kuno tadi, roda kiri agak ngebuang ke kiri, nggak apa-apa, asalkan roda kanan ngimbangin dengan narik balik ke arah kanan. Buntel atau penawarnya trigliserid apa sih? Lipoprotein namanya. Lipoprotein ini paduan antara lipo atau lipid atau lemak dengan protein. Dan dia ini bisa larut berkoalisi dengan air di aliran darah, no problem. Sambil di dalamnya mengandung lemak-lemakan tadi termasuk trigliserid. Lipoprotein yang paling sip untuk membuntel trigliserid itu yang high density, itulah namanya HDL, high density lipoprotein. Nah tadi kita bilang trigliserid itu kalau tinggi nggak bagus, tapi rada mending kalau diimbangi HDL memadai, itu intinya. Karena jadi bisa diproses dan dikendalikan. Itulah sebabnya sejumlah ahli kekinian menyarankan yang mesti dipantau dan dibikin bagus itu rasio antara trigliserid dibagi HDL. Dan dikatakan
bahwa rasio itu bisa memprediksi potensi serangan stroke atau kardiovaskuler. Seorang dokter yang pengalaman bertahun-tahun ada tuh yang terus ngecek data para pasiennya dan testimoni membenarkan ternyata. Dia bilang yang pada kena serangan itu umumnya rasionya udah gila-gilaan 5 sampai dengan 7 sekitar segituan lah, atau kadang-kadang lebih. Sedangkan yang bagus, berapa sih rasionya? Ini belum ada patokan yang baku, adanya kira-kira empiris. Jelas sih, kalau di bawah 1 itu ideal, dan kalau di atas 3 itu ngeri. Tapi ada yang bilang kalau di bawah 1,5 itu juga udah bagus. Ada yang bilang borderline-nya 1 sampai dengan 2. Ada juga yang bilang borderline-nya itu antara 2 dan 3. Sekitar itu deh kira-kira ancar-ancarnya. Tapi kalau yang kondisi ancur-ancuran itu ada yang 5, 6, 7, dan seterusnya. Kelasnya ngeri semua. Dan kalau dokter fokusnya ngantem LDL tadi, ujungnya bisa nggak nyadar tuh. Pasiennya yang semula rasionya 1,75 kali misalnya, gara-gara terobsesi nurunin LDL, ujungnya malah merosot rasionya trigliserid dibagi HDL jadi di atas 2. Dokter yang old school merasa kondisi membaik jangka pendek, tapi secara jangka menengah panjang itu sejatinya memburuk. Hati-hati tuh. Nah, ini bagian terakhir, kalau belum jelas mending nanti contoh aja ya video berikutnya deh insya Allah. Ini dulu, terima kasih.